saya sampaikan materinya, saya ingin bertanya ke teman-teman. Ilmu itu gunanya apa sih? Yang ingin menjawab? Apa gunanya ilmu? Bekal kita agar tidak tersesat, Pak. Oh, tidak tersesat. Ya. Ada lagi? Ada Pak, bekal kita untuk dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Oke, ada lagi? Untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Agar Oke, ada dapat lagi? mengetahui hal sesuatu yang tidak kita Buat kemajuan, Pak. Kemajuan. Itu abstrak semua jawabannya ya. Kalau saya belajar misalkan ilmu ekonomi, itu berarti itu untuk bekal hidup dunia dan akhirat begitu ya? Untuk mengetahui suatu informasi, Pak. Mengetahui. Mengetahui itu memang ilmu, Tiara. Nah, apa guna kita mengetahui? Apa gunanya kita tahu? Tahu. Syahadat? Agar tahu, Pak. Agar tahu. Berarti Agar ilmu lebih untuk tahu, ilmu Pak. gitu ya. Gimana Bintang? Ya, Pak. Bintang? Untuk apa kita mengetahui? Agar bisa membedakan yang benar mana yang salah, Pak. Bisa membedakan antara benar dan salah. Oke, kita tampung. Itu sudah lebih spesifik ya. Oke, ada lagi? Menjadi jembatan, Pak. Jembatan? Jembatan Untuk apa? mendapatkan sebuah tujuan. Oh, agar mendapatkan suatu tujuan. Oke, ini juga masuk. Ya. Satu tadi untuk mengetahui perbedaan, yang kedua untuk apa namanya sebagai langkah kita untuk mencapai sesuatu. Ya. Kita tahu nih, tahu kalau apa namanya sabun itu membersihkan kuman. Artinya kita pakai teorinya Berlian, kita tahu bahwa ada yang kuman-kuman yang baik, ada kuman-kuman yang buruk, dan dengan sabun itu bisa membunuh kuman-kuman itu gitu sebagian. Kemudian supaya apa ya? Supaya bersih, supaya sehat gitu tadi. Dua, oke. Ada lagi teman-teman? Ternyata kita nggak tahu ya gunanya ilmu ya. Nurul? Masuk Nurul? Apa gunanya Nurul Ismiati? Ilmu itu tahu tuh untuk buat apa? Disebut dong. Ya, ya. Siapa ini? Biar nggak bodoh, Pak. Biar Agar nggak bodoh. Mempermudah menyelesaikan masalah dalam kehidupan, Pak. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Oke. Di antaranya yang pertama kita bisa tahu perbedaan ya. Perbedaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini namanya adalah tipologi atau klasifikasi. Kalau dalam agama Islam mungkin mengetahui yang hak dari yang batil gitu ya. Tapi kalau secara umum, secara ilmiah, dengan ilmu kita bisa mengetahui, misalkan batu-batuan, ada batuan granit, ada batuan apa magmatik, ada batuan apa kapur, gitu ya. Jadi kita bisa tahu itu semua batu, tetapi ada jenis-jenisnya. Kita tahu ada makhluk hidup, tapi kemudian kita membedakan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita mengetahui ada apa namanya? Ada kuman. Kuman itu kemudian dibagi lagi, ada bakteri, ada virus, misalkan seperti itu. Kita mengetahui ada apa? Ada hujan. Ya, ada hujan deras, hujan gerimis, kemudian apa namanya? Hujan badai gitu ya. Awan.
Awan itu ada nama-namanya saya nggak hafal. Ada atmosfer, ada lautan, ada samudra, ada teluk, ya, ada apa lagi? Ya seperti itu. Ada sungai, nanti sungai seperti apa klasifikasinya gitu. Ada muara, ada hulu, ada hilir gitu. Ada orang. Orang mana diklasifikasikan berdasarkan tempat, misalkan orang mana, orang gunung, orang pantai, ya, orang udik, orang kota, atau orang Jawa, orang Sunda, orang Jakarta, orang ini. Jadi ilmu itu berguna untuk mengorganisasi, mengkategorisasi sesuatu, gitu ya. Jadi dengan ilmu kita bisa membedakan, gitu ya, bedakan usia manusia, ada yang usia muda, usia remaja, usia tua, gitu. Nah, kategorinya adalah kriterianya exhaustiveness, mencakup semua anggota dan tidak ada ambiguitas, gitu ya. Orang ini jelas atau sesuatu ini jelas di posisi mana, apakah dia sungai atau dia laut, itu kan jelas pembagiannya. Air hujan, air sumur, air sungai, air embun, air langit, itu dalam fikih ya. Jadi salah satu gunanya ilmu itu untuk mengklasifikasi, membedakan satu dengan yang lain. Oke, kemudian setelah tipologi dan klasifikasi, untuk prediksi dan eksplanasi, ya. Kan kita tahu bahwa volume gas itu konstan, maka peningkatan temperatur akan meningkatkan tekanan, gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi sesuatu kalau kita tahu ilmunya. Misalkan kita tahu bahwa hujan itu diawali dengan mendung, maka kita bisa memprediksi. Ini sekarang mendung nih, masih nanti akan turun hujan. Sehingga kita bisa menyiapkan hal-hal yang mungkin menjadi konsekuensi dari fenomena itu. Jemurannya diambil, pintunya ditutup, kemudian dari tempat berteduh, gitu. Jadi kita bisa memprediksikan. Termasuk misalnya dalam ekonomi ya, ekonomi kita bisa memprediksi tentang krisis moneter, gitu ya. Akan terjadi setiap 20 tahun sekali. Kan ada itu prediksi seperti itu. 98, 2008, nanti mungkin 2038. Tuh. Nah, 2008, 98, 2008, 2018, 2028. Kenapa berulang setiap 10 tahun sekali? Nah, karena sudah tahu setiap 10 tahun sekali itu ada kejenuhan dalam misalkan produksi barang-barang dan konsumsi. Maka perlu ada breakthrough, perlu ada skema baru yang bisa memfasilitasi itu. Kenapa orang ada peringatan bahaya gempa? Karena mereka tahu ilmunya, gitu ya. Tahu ilmunya bahwa ini ada pergerakan lempeng ini di sini dan ini akan berdampak misalkan kepada meluncurnya magma Merapi ke permukaan dalam jumlah yang banyak. Itu kan prediksi berdasarkan pengetahuan tentang struktur dan pola dari lempengan-lempengan bumi. Ilmu kedokteran bisa memprediksikan dari gejala-gejala penyakit. Oh, ini penyakitnya seperti ini. Dan kalau tidak diobati, nanti ini konsekuensinya akan parah. Seperti ini, parahnya seperti apa? Mungkin akan kehilangan pendengaran, atau mungkin nanti akan bisa diamputasi. Nah, itu kan prediksi. Prediksi dan eksplanasi. Dia menjelaskan sesuatu. Kenapa sesuatu itu terjadi? Ada misalkan orang yang kena diabetes. Diabetes kakinya berwarna kehitaman. Oh, ini karena ada penumpuknya gula yang tidak bisa diolah menjadi energi sehingga dia membusuk gitu. Ada apalagi dalam ekonomi, kenapa harga sekarang harga cabai turun? Kenapa seperti itu? Dilihat dalam teorinya.
ada yang namanya teori supply and demand, ya. Kalau ada supply, kalau ada barangnya banyak, nah, demand-nya sedikit, maka harga itu akan turun, ya. Jadi dia bisa menjelaskan kenapa ada krisis karena corona, ya karena sekarang nggak ada orang yang bekerja, lapangan kerja tutup, segala macam, tidak bisa berjualan, begitu. Itu salah satu dalam contoh dalam ekonomi, ya, menjelaskan fenomena berdasarkan ilmu, ya. Kemudian yang keempat adalah pemahaman, ya, memahami hubungan sesuatu dengan yang lain. Nah, kalau tadi eksplanasi itu dia menjelaskan kenapa fenomena itu bisa terjadi, ya. Nah, kalau ini memahami hubungan tersatu dengan variabel yang lain, ya. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Kontrol ini seperti yang disampaikan sama salah satu orang teman barusan, bahwa kita mempelajari ilmu itu untuk mencapai sesuatu. Ya. Kita bisa memahami misalkan karakter dari awan. Kemudian dengan itu kita bisa membuat nih, kalau udah lama nggak hujan, misalkan dikasih garam, ada pesawat yang menyebarkan zat tertentu di udara sehingga nanti akan secara fisik akan bereaksi dan menjadi awan. Akhirnya turun hujan. Nah, kita tahu kalau magnet itu bisa dibuat dengan listrik, ya, elektromagnetik. Kemudian kita membuat dinamo yang menjadi motor, ya, menjadi pembangkit tenaga listrik, gitu, ya. Kita tahu kalau dalam teori psikologi, ya, seorang itu akan bertindak kalau ada hadiah, ya. Maka kemudian dibuatlah ujian dan juga penghargaan buat mereka yang nilainya bagus. Untuk apa? Supaya anak-anak mau belajar, gitu, ya. Misalkan nanti kalau sudah dapat nilai juara nomor 1, saya akan berikan sepeda. Nah, itu untuk mengontrol perilaku dari anaknya, gitu, ya. Karena dia tahu teorinya, teori reward and punishment. Ya. Teman-teman yang tidak masuk kelas lebih dari 3 kali tidak bisa ikut UAS. Tidak bisa ikut UAS itu adalah punishment. Supaya apa? Supaya teman-teman masuk kelas dan terlibat aktif dalam pembelajaran, gitu. Jadi kegunaan yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah diantaranya kontrol itu. Pertama, kita membuat perbedaan, membuat klasifikasi. Ini adalah ini. Jadi kalian bisa mengetahui bedanya kursi sama bangku. Kalau kursi itu untuk apa, bangku itu apa, meja itu apa, gitu, ya. Kemudian eksplanasi, prediksi dan eksplanasi. Dengan mengetahui bahwa kursi itu berfungsi sebagai tempat duduk, maka kita bisa tahu nih, kalau tamunya itu 100, kita harus menyiapkan kursi 100 juga, kan? Itu kan untuk prediksi juga. Dan menjelaskan bahwa kenapa ada yang berdiri, ya karena nggak kebagian kursi. Itu. Kemudian pemahaman, kemudian kontrol. Dan kontrol ini yang paling penting. Kemudian tahu bahwa struktur kursi seperti itu, akhirnya kita merekayasa. Misalkan besi dilas, jadikan kursi. Atau kayu dipaku, jadikan sebagai kursi juga. Nah, itu adalah rekayasa atau kontrol. Baik, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, jelas ya? Kalau jelas saya coba tanya. Dari ilmu yang teman-teman kerjakan kemarin, tentang disiplin ilmu, coba jelaskan kegunaannya dari 5 teori tadi. Thoriq Izzuddin.
Iya, Pak. Ya, kamu bahas ilmu apa, Torik? Saya bahas ilmu dakwah, Pak. Ilmu dakwah. Oke. Apa gunanya ilmu dakwah? Gunanya ilmu dakwah, Pak. Gunanya untuk ini, Pak. Untuk akumulasi pengetahuan yang dikembangkan umat Islam, Pak. Nah, berdasarkan teori tadi, yang Kenapa, mana? Pak? Berdasarkan teori tadi, Berdasarkan teori tadi. Teori apa, Pak, tadi, Pak? hanya ikutin materi ya. Kontrol, Pak. Kontrol. Oke, tepat sekali. Kontrol. Boleh, Taufik. Lia Uzma ada? Makasih, Pak. Ya. Lia Uzma? Hadir, Pak. Ya, Lia Uzma. Kamu bahas ilmu apa, Lia? Psikologi, Pak. Psikologi. Oke, apa gunanya psikologi, Lia? Psikologi itu untuk mengetahui karakter dari manusia itu. Ya, dari 5 teori tadi, yang mana? Dari teori tipologi, Pak, untuk membedakan tiap manusia, Oke, karakter manusia. boleh. Anita, Iya, Pak. kamu bahas ilmu apa, Anita? Ilmu ekonomi Islam, Pak. Ya, apa gunanya ilmu ekonomi Islam, Anita? Apa gunanya? Halo, Anita. Mohon maaf, Pak, tadi jaringannya. Jaringannya. Oke, Anang ada? Hadir, Pak. Ya, Anang, kamu bahas apa, Anang? Ilmu pendidikan. Oke, pendidikan apa gunanya? Untuk mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol atau mendidik anak. Ya, betul sebenarnya mengontrol, menjelaskan bahwa pendidikan itu dapat berguna untuk mengontrol seperti apa. Mengontrol itu membuat perilaku seseorang. Nah, kita kan mendidik anak supaya Menjadi lebih anak baik. itu berperilaku sesuai yang kita harapkan, gitu kan? Nah, seperti Ya. itu. Fadal.